Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma, Esikom MSI, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Abi Rapsunjani di Learning Journal. Pada pertemuan sebelumnya, di mana kita akan membahas tentang pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan para pembaca. Di mana pada pembahasan kemarin terdapat sebuah bahasan, yaitu kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengakses informasi. Dan pada generasi Z kini lebih banyak memanfaatkan internet untuk mencari berita dan artikel yang sesuai dengan kebutuhan daripada mereka. Dalam hal ini, peran media massa memegang peranan yang sangat penting sebagai penyampaian informasi, sarana edukasi, atau agensi daripada perubahan sosial di zaman yang sudah naik ini. Definisi dan konsep anatomi artikel dan juga berita, di mana artikel ilmiah ini adalah suatu tulisan yang berisi pengumpulan data atau ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang untuk sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam bentuk sebuah laporan tertulis dengan sistematika, metode, secara ilmiah, atau kaidah yang tertentu yang telah disepakati. Di sini kita juga akan membahas tentang struktur apa saja sih yang ada di dalam sebuah penulisan artikel. Di pertama itu kita harus menentukan judul. Judul daripada artikel ini harus serupa dengan judul penelitian yang kita lakukan. Yang kedua ada abstrak, di mana abstrak ini mencakup dasar masalah, metodologi penelitian, hasil dan kesimpulan dari apa yang sudah kita teliti. Selanjutnya ada kata kunci, di mana kata kunci ini mencakup beberapa kata kunci yang relevan dengan isi artikel. Kata kunci ini atau bisa kita ambil dari judul artikel ataupun pembahasan yang sudah kita lalui. Selanjutnya ada pendahuluan, di mana mencakup latar belakang masalah atau perumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan literatur yang penting. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana di sini mencakup penjelasan tentang bagaimana penelitian dilakukan. Selanjutnya ada pembahasan dan hasil penelitian. Kita harus paham tentang apa yang sudah kita bahas, di mana mencakup uraian tentang temuan penelitian yang sudah kita temui dan penjelasan ilmiah tentang literatur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya kita harus memperhatikan kesimpulan yang sudah kita tulis, di mana kesimpulan ini mencakup pernyataan singkat tentang temuan penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan pada masalah. Selanjutnya yang terakhir ada daftar pustaka ataupun referensi, di mana tidak harus sama dengan literatur yang digunakan dalam laporan penelitian. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berita, atau kita ulas kembali tentang berita. Berita di sini adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman yang terbaru. Terdapat beberapa struktur daripada berita. Yang pertama itu kita harus menentukan headline, sub-headline, body berita, conclusion, atau masalah pada suatu berita. Oke teman-teman, setelah kita bahas tentang berita dan artikel, kita juga harus tahu berita dan artikel ini adalah salah satu cara untuk menyebarkan informasi ke khalayak umum. Pada dasarnya pesan yang kita sampaikan harus bersifat informatif dan kreatif, sehingga berita dan artikel yang dibuat dapat menarik perhatian banyak konsumen dan para pembaca. Oke teman-teman, adapun selanjutnya itu faktor pengaruh keterlibatan pembaca artikel dan berita di media massa, yaitu keterlibatan para pembaca atau reader engagement adalah indikator penting dalam menilai efektivitas artikel di media massa digital. Tak hanya jumlah klik, keberhasilan konten juga ditentukan oleh kemampuan membangkitkan emosi, respon aktif, dan interaksi oleh para pembaca. Oke teman-teman, hal selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam menulis artikel dan berita, yang pertama yaitu kita harus berbasis dengan fakta, di mana setiap berita yang kita sampaikan harus berasal dari fakta nyata dan terverifikasi. Yang kedua, berimbang atau cover both sides. Wartawan harus menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang agar pemberitaan tidak berat sebelah. Selanjutnya ada struktur penulisan, di mana dalam penulisan ini berita harus mengandung atau
memenuhi unsur 5W1H, what, who, when, where, why, and how, dan menggunakan pendekatan piramida terbalik agar informasi utama disampaikan di awal, dimana tidak acak-acakan dalam sebuah menulis berita. Oke teman-teman, selanjutnya ada proses pembuatan berita dan artikel, dimana kita harus memahami apa saja proses yang harus kita lalui dalam pembuatan berita dan artikel. Yang pertama ada riset, atau di dalamnya terdapat survei, eksperimen, grounded atau mix penelitian kuanti atau kualitatif yang harus kita tentukan. Selanjutnya ada penulisan, di mana di dalamnya terdapat judul, abstrak, pendahuluan, metode hasil, pembahasan dan kesimpulan, ataupun daftar pusaka serta referensi yang kita butuhkan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.